Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riza Pahlevi. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 PJJ Unsia, Universitas Siber Asia. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD, selaku dosen pengajar Manajemen SDM 2, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil studi saya dalam rangka ujian tengah semester. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang kepemimpinan. Sebelumnya sedikit perkenalan tentang organisasi di mana saya bekerja. Kebetulan saya saat ini bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kementerian Keuangan. Pada dasarnya kantor ini membidangi tentang patroli laut pada bea dan cukai. Sekilas tentang kantor saya. Kantor ini dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, penindakan, dan penyidikan kepabeanan dan cukai berkaitan dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Organisasi ini memiliki visi mewujudkan pangkalan sarana operasi yang andal menuju pengawasan laut bea dan cukai bertaraf internasional. Kemudian visinya, Angsara BC Batam mendukung misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan upaya membentuk sumber daya manusia yang ksatria, menyiagakan kapal patroli dan sarana operasi lainnya yang tangguh, serta mewujudkan institusi patroli laut bea dan cukai yang berwibawa. Kemudian, pembina teknis fungsional pada kantor ini yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan. Sementara itu, pembina administrasinya merupakan Kepala KPU BC Batam. Kemudian, tugas dari kantor saya kurang lebih adalah melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kantor saya juga menjalankan fungsi penyusunan rencana strategis dan program, penyiapan pengoperasian sarana operasi, pemeliharaan dan perawatan sarana operasi, pelayanan pengiriman dan penerimaan berita, pemantauan hubungan antar stasiun radio, kemudian pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis serta pelaksanaan administrasi. Kemudian mengenai SDM di PSO Batam. Nah, jumlah pegawai di kantor saya ada 124 pegawai yang tersebar di 4 seksi. Yang pertama ada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang membawahi 17 pegawai. Seksi ini membawahi urusan kepegawaian, kepatuhan internal, keuangan rumah tangga maupun tata usaha, BMN dan pertukaran serta kehumasan. Kemudian yang kedua, seksi nautika di sini membawahi pegawai paling banyak yang mengurusi bagian administrasi, surveyor, awak kapal patroli, dan tim VBSS. Kemudian ada seksi teknik dan PK yang menjalankan fungsi peran surveyor, teknisi, dan staf PBJ. Dan yang terakhir ada seksi telekomunikasi dan elektronika. Sini ada surveyor, teknisi, dan menjalankan pemantauan hubungan radio. Nah, dengan pegawai yang beragam tersebut, kantor ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain potensi kejenuhan akibat masa kerja di PSO yang lebih dari 10 tahun dengan rutinitas yang sama. Kemudian, adanya gap kualifikasi, kuantitas, dan kualitas. Selain itu, ada juga rentang kendali yang besar terhadap APP yang berpotensi terjadinya gap. Kemudian, tidak ada regenerasi akibat minus growth. Risiko tinggi, full konsentrasi waktu jaga, serta kondisi perairan yang bukan tempat tinggal manusia, yaitu di laut. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, pimpinan telah mengambil beberapa langkah-langkah antara lain. Yang pertama, internal assessment dalam rangka development program. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemetaan penelusuran data kepegawaian, sehingga dapat dikelompokkan untuk mendapatkan program pengembangan berkelanjutan, antara lain
internal assessment untuk jurumudi, untuk juru minyak, juga untuk mu'alim serta masinis. Kemudian, pimpinan juga telah menunjuk port kapten dan port engineer untuk memperkecil control gap dan kompetensi gap. Selain itu, adanya pembentukan dan penugasan khusus untuk nahkoda dan KKM senior. Hal ini merupakan bagian dari development program bagi pegawai yang bersangkutan. Kemudian ada juga program pembangunan pegawai, antara lain ada jam komandan, mikrobintal, sharing knowledge, kemudian ada mabit, program peningkatan pegawai segmented, training dengan pihak ketiga, serta pembinaan jasmani. Juga ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan pegawai. Kemudian ada gambaran patroli PSO Batam. Di PSO Batam sendiri ada 9 kapal patroli, di mana 3 kapal patroli merupakan series 28 meter, serta ada 6 speedboat. 3 FPB, yang satu merupakan FPB aluminium, serta yang 2 lagi merupakan FPB lumber atau dari kayu. Ini merupakan kapal rehab yang sudah beroperasi dari tahun 1981 atau 1982. Dengan kondisi kapal patroli tersebut, kantor menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi kapal patroli yang sudah berusia, terdapat beberapa bagian yang lapuk, bocor, serta interior bermasalah sehingga tidak mampu menampilkan kapal patroli yang nyaman dan layak dipakai. Kemudian, tidak memiliki fasilitas docking yang memadai. Sejauh ini, docking dilakukan di Tanjung Balai Karimun atau K3. Kemudian, pelaksanaan survei sarana operasi belum mampu memberikan jaminan kualitas sarana operasi. Hal ini dikarenakan SDM yang tersedia kebanyakan merupakan lulusan D1 Kepabeanan dan Cukai dan tidak memiliki kompetensi sebagai surveyor untuk kelautan kapal. Dengan tantangan tersebut, pimpinan telah mengambil langkah antara lain, yaitu dengan pemeliharaan kapal FPB 28 meter, yaitu dengan pelaksanaan docking rutin, kemudian ada repainting lambung, perbaikan lantai dek, hingga overhaul W6 mesin induk. Selain itu, untuk speedboat dilakukan pemeliharaan juga, yang dimana pemeliharaan ini menjadi benchmark pemeliharaan speedboat di kantor-kantor lain juga karena dinilai bagus, antara lain dengan docking rutin, repowering mesin tempel, dan revitalisasi pada speedboat BC 10.017. Revitalisasinya antara lain ada repainting lambung, perbaikan dek, docking rutin, penggantian atap, kemudian penambahan beban pada bagian depan untuk stabilitas, serta perbaikan kuat. Kemudian mengenai peranan dan prasarana lainnya di PSO Batam. Sebagai informasi, bangunan gedung kantor bukan merupakan milik sendiri, namun pinjam pakai dari BP Batam. Sedangkan dermaganya menumpang pada PT SMA. Selain itu ada senjata api dinas, stasiun radio darat yang telah dikembangkan menjadi Puskoda Mini, yaitu pusat komando dan pengendalian yang tersinkronisasi dengan kantor pusat sebagai pengolah data dan informasi kapal patroli yang dapat disajikan secara real time kepada pimpinan dan stakeholder. Sini ada beberapa informasi yang dapat disajikan ke pimpinan. Sumbernya dari informasi probis internal, stakeholder, dan informasi kapal patroli diolah di Puskoda Mini, kemudian menghasilkan dashboard pimpinan, dashboard stakeholder, dan dashboard awal kapal patroli. Kemudian ada juga unit pemeliharaan, yaitu bengkel pengelasan, permesinan, serta telekomunikasi dan elektronika. Nah, atas sarana dan prasarana ini terdapat beberapa tantangan, antara lain belum gedung kantor dan dermaga bukan milik sendiri. Kemudian adanya pengembangan bisnis pada PT SMA sehingga kegiatan
pengoperasian dan pemeliharaan terhambat, kemudian belum adanya sistem otomasi pada proses bisnis yang berjalan secara memadai, dengan kata lain masih manual, serta belum terdapat tools monitoring pimpinan yang real time dan database sarana operasi yang mudah diolah. Kemudian risiko kecelakaan kerja yang erat dengan pelaksanaan proses bisnis. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, diambil beberapa langkah antara lain utilisasi senjata api dinas, meliputi penyiapan kapal patroli, pelatihan menembak, kemudian pemeliharaan rutin, serta penggunaan dalam bentuk pembinaan jasmani tentang senjata. Kemudian diterapkan juga penerapan K3 dan pembuatan modul K3. Nah, modul ini telah dirancang dari 2019 dan pada tahun 2023 dilakukan pengintegrasian dengan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal patroli pada aplikasi ePoint yang tadi juga terintegrasi pada Puskodam ini. Kemudian ada buku perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan oleh AKP. Nah, ini merupakan penjabaran dari Surat Edaran Direktur P2, yaitu SE 29 tentang standarisasi pemeliharaan dan perawatan pada kapal patroli. Nah, hal ini diharapkan dapat menetapkan perawatan pemeliharaan perbaikan yang melekat pada jabatan di masing-masing AKP. Standar kerapihan dan kebersihan di setiap kapal patroli guna kenyamanan dan kesehatan kapal patroli. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya bisa menjadi bermanfaat dan semoga kedepannya lebih bisa bermanfaat dan mendapat perbaikan. Mohon koreksinya Bapak. Sekian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.